Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa ba'da ma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf ya, pada pertemuan yang pertama kali ini saya hanya mengirimkan rekaman ya, karena saya sedang kurang sehat ya. Tapi bukan masalah, bukan hambatan pada saat sekarang ini yang dimana ditunjang oleh teknologi yang maju ya, sehingga kita tetap bisa melakukan pembelajaran ya, walaupun dengan rekaman ya. Oke teman-teman, mata kuliah pada hari ini adalah mata kuliah Pegadaian Syariah ya. Mungkin sekarang ya, Pegadaian Syariah bagi teman-teman itu bukan suatu kata yang asing ya. Berbeda ketika masih tahun-tahun 70 atau 80 atau mungkin tahun 90, yang dimana pegadaian itu mungkin sangat jarang ditemukan ya. Dan jangankan yang pegadaian syariah, yang konvensional pun, yang umumnya pun juga masih sangat sulit ditemukan ya. Tapi pada saat ini pegadaian syariah ya, baik yang milik pemerintah maupun yang milik swasta itu juga sudah sama-sama banyak ya. Perkembangannya ya, cabang-cabangnya ya. Hanya saja kalau yang milik swasta ya teman-teman, kalau yang di pinggiran jalan itu ya, yang warna-warni ya, itu ya walau alam sebenarnya kurang bisa dipertanggungjawabkan ya kesyariahannya. Tapi kalau milik pemerintah ya, BUMN, itu insya Allah lebih bisa dipertahankan pertanggungjawaban kesyariahannya ya. Karena pegadaian itu berbeda ya dengan perbankan ya. Perbankan walaupun milik swasta, akan tapi syariah compliance-nya itu masih lebih bagus perbankan syariah ya, dibandingkan dengan pegadaian-pegadaian syariah ya. Walaupun secara mungkin ya kedepannya mungkin secara prosedural pendirian instansi pegadaian syariah swasta mungkin itu bisa diperketat ya, sebagaimana perbankan. Oke, bicara masalah pegadaian syariah, itu adalah salah satu lembaga non bank ya, lembaga non bank di mana gadai itu sendiri ya, itu sebenarnya adalah salah satu akad tabaru ya. Akad tabaru itu akad saling tolong menolong. Nah, ada beberapa, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, ada beberapa pendapat ya mengenai akad rahan itu sendiri ya. Gadai itu adalah berasal bahasa Arab itu adalah rahan ya. Nah, rahan itu sendiri adalah artinya memelihara atau ya melestarikan ya. Rahan itu adalah melestarikan. Nah, ada yang mengatakan bahwa akad rahan ini adalah satu akad ya, akad rahan itu sendiri ya, akad gadai itu sendiri. Akan tapi ada yang mengatakan bahwa rahan itu adalah terdiri dari dua akad, yaitu akad qardul hasan ya, akad qard ya, pinjam meminjam ya, yang mana di nanti jadi taluk ya kalau saya katakan bersamaan ya, di mana satu sisi ada akad qard, sisi lain ada akad wadiah ya. Nah, memang ini juga berimplikasi pada ta'aluk juga ya teman-teman. Mungkin sebelum mata kuliah ini ya, saya harapkan teman-teman sudah belajar fikih muamalah ya, karena di fikih muamalah itu teman-teman akan mendapatkan bekal ya untuk mengenal akad ya, akad-akad dan juga halal haram ya dalam fikih muamalah. Kenapa teman-teman saya katakan seperti itu? Karena nanti ya ketika kita bicara istilah-istilah
yang berkaitan dengan muamalah, teman-teman sudah tidak loading lagi ya, artinya loadingnya tuh udah cepet gitu loh ya, jadi sudah langsung nyambung gitu ya. Jangan sampai nanti saya mengatakan ini gitu ya, tapi masih ada yang belum paham atau bahkan belum tahu ya arti terminologi atau istilahnya itu apa. Jangan sampai seperti itu, karena itu akan menyebabkan terputusnya ya arus pembelajaran dalam otak teman-teman gitu ya. Ketika teman-teman itu ada satu istilah yang tertinggal, maka ya bagus-bagus kalau teman-teman misalkan cari secara mandiri ya, secara otodidak ya, dan bisa mencarinya sendiri dan mempelajarinya sendiri. Nah, itu masih bisa lah nyambung gitu. Tapi ya saya khawatirkan teman-teman nanti ketika ada satu istilah yang tidak dipahami oleh teman-teman, dan akhirnya terputus gitu ya, terputus. Akhirnya ketika saya ngomong ini itu udah nggak nyambung tuh ya, biasanya seperti itu ya. Nah, tadi ya saya kembali lagi, jadi ada akad rohan ya, yaitu akad gadai itu sendiri ya, ada juga akad tadi ya, yaitu akad qard ya, akad pinjam ya, dengan akad wadiah ya, yaitu wadiah yat amanah ya. Wadiah yat amanah yaitu wadiah titipan, yang mana titipannya itu tidak boleh dipergunakan ya oleh si pihak yang dititipi ya. Nah, kenapa tidak boleh dipergunakan? Karena ini adalah titipan ini adalah berupa barang berharga ya. Beda dengan tabungan wadiah yad domanah ya. Kalau yad domanah itu dia titipan itu berupa uang ya, berupa uang tunai, sehingga ada kemungkinan itu diperbolehkan untuk dipergunakan, tapi dengan catatan tadi ya, yad domanah sekalipun harus dikembalikan dalam keadaan utuh ya, dan juga apabila si pemilik dananya itu ingin mengambil ya tanpa harus konfirmasi, si pihak yang dititipi harus bisa menyediakan. Nah, pegadaian syariah sendiri ya, terutama yang di BUMN ya, yang di BUMN. Nah, itu sudah banyak sekali perkembangannya. Perkembangannya sekarang akadnya itu bukan hanya akad gadai saja, melainkan juga ada akad-akad lain, yaitu seperti akad murabahah, lalu juga produknya banyak ya. Seperti produk seperti leasing ya, bukan leasing sih, tapi maksud itu tuh jual beli motor ya, jual beli mobil ya, bahkan sudah ada ongkos naik haji juga ya, itu juga sudah dipergunakan ya, atau dilakukan oleh pegadaian syariah yang milik BUMN ya, yang milik BUMN. Nah, itu merupakan pengembangan ya yang luar biasa ya. Tapi tetap ada perbedaannya dengan perbankan ya. Kalau teman-teman mungkin pernah belajar perbankan syariah ya, itu bank itu dia adalah sebagai intermediary ya, itu lembaga penghubung antara surplus dana dengan minus dana. Nah, tapi pada pegadaian syariah ini ya, itu tidak seperti itu ya, tidak seperti bank ya, tapi dia walaupun sama-sama sama-sama sebagai lembaga ini ya, sebagai lembaga keuangan, kalau pada pegadaian syariah itu walaupun ada murabahah, dia tidak ada tabungan ya, tidak ada tabungan dalam bentuk uang ya. Ada tabungan ya, tapi itu tabungan itu adalah tabungan emas ya. Nah, lagi-lagi sangat kental akan pegadaiannya itu ya. Jadi tidak serta-merta seperti lembaga bank ya, tidak. Tapi walaupun pada pegadaian syariah itu ada lembaga, ada produk-produk yang mirip ya dengan perbankan, akan tapi rasa dari pegadaiannya itu masih ada ya, rasa pegadaiannya itu masih ada, dan adanya pengawasan secara syariah ya. Nah, teman-teman ya, ketika bicara masalah ekonomi syariah, ketika bicara mengenai ekonomi syariah ya, memang pada dahulu ya kita selalu saja terjebak ya
pada lulus ketika mempelajari ekonomi syariah itu selalu terpatok ya dengan menjadi pegawai bank syariah ya kan. Tapi sekarang tidak lagi. Di satu sisi pengembangan ekonomi syariah itu juga semakin luas, di sisi lain juga lembaga-lembaga keuangan syariah itu juga semakin banyak. Nah ya tadi itu ya, salah satunya Pegadaian Syariah ini teman-teman ya. Pegadaian Syariah ini sudah banyak cabang-cabangnya. Di Bogor itu saya ada kenalan ya, di Jakarta juga saya ada kenalan ya. Nah, yang mana pasti mereka kan membutuhkan sumber daya manusia, sumber daya insani yang fresh graduate ya, yang lulusan baru ya, yang masih membutuhkan sentuhan-sentuhan ya, ilmu ya. Ini pasti akan menjadi potensi ya, akan menjadi potensi tersendiri bagi teman-teman yang ingin terjun langsung dalam dunia praktisi, yaitu dalam dunia keuangan syariah. Nah, Pegadaian Syariah ini juga merupakan, kalau dibilang tuh suatu yang ini ya, inovasi ya. Dibilang inovasi nanti di sesuatu yang, jadi gini teman-teman, Pegadaian Syariah ini juga masih membutuhkan sesuatu yang sentuhan-sentuhan yang lebih dalam lagi ya. Nah makanya ini kita sebagai seorang aktivis ekonomi syariah teman-teman ya, kan teman-teman di sini banyak juga yang gabung di FOSE ya. Nah teman-teman juga harus mengenal keuangan, lembaga-lembaga keuangan syariah, terutama pada saat ini adalah Pegadaian Syariah itu secara lebih mendalam. Dan juga mungkin nanti ya, insya Allah mudah-mudahan kalau kita ada waktu ya teman-teman ya, bolehlah kita berkunjung ke kantor Pegadaian Syariah yang terdekat ya, karena itu merupakan salah satu kegiatan ya, kegiatan outing class ya, kegiatan di luar kampus ya. Nah itu merupakan rencana kita ke depan ya, insya Allah ya teman-teman. Kita berdoa mudah-mudahan insya Allah setelah Ramadan dan setelah Idul Fitri ini kondisi menjadi lebih baik ya, menjadi lebih normal lagi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih menyentuh ya dalam pembelajaran gitu ya, yang lebih menyentuh dalam pembelajaran. Dan juga kita mudah-mudahan kita ada waktu untuk berkunjung ke lembaga-lembaga keuangan syariah ya, lembaga-lembaga keuangan syariah, dan kita bisa mempelajari lebih dalam lagi ya. Salah satunya ini adalah Pegadaian Syariah ya. Kebetulan qadarullah saya ada teman juga ya di cabang-cabang sana ya. Dulu itu dia pindahan dari Jakarta ya, sekarang ke sana. Pindahan Jakarta ya, pindahan dari Dewi Sartika ya, dari Dewi Sartika, sekarang dia cabang di sana. Nanti mudah-mudahan insya Allah kita akan mempelajari lebih dalam lagi ya, kita akan mempelajari lebih luas lagi teman-teman ya, sehingga kita bisa lebih memahami dari Pegadaian Syariah ini ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, bisa nanti tulis kolom chat ya teman-teman ya, di kolom chat atau di WA group ya. Nanti akan saya jelaskan lebih mendalam. Lalu mengenai RPS nanti juga akan saya share teman-teman ya, mengenai RPS dari Pegadaian Syariah ini. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan pertama. Insya Allah nanti pertemuan kedua kita bisa jumpa ya, kita bisa bertatap muka. Semoga tidak ada halangan ya, kondisi kita makin baik dan semakin baik lagi, dan kita bisa ya normal ya, pertemuan tetap muka secara normal. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.